warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hari ini mau melakukan observasi tentang UMKM yang ada di Desa Demangan. Ikutin terus ya. Bye-bye. Sebelumnya permisi Ibu, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo minta izin untuk wawancara terkait usaha tahu. Kemarin kami KKN di Desa Siman mendapat tugas untuk mencari UMKM yang ada di desa, termasuk Desa Demangan. Gitu. Ini Ibu atas nama Bu Dewi. Ya, Bu. Jadi untuk UMKM tahunya ini sudah lama berdiri di sini? Sudah tahun dari tahun 2008. 2008. Ya. Tapi dulu belum di sini. Dulu kita ngontrak di Ngabar. Ngabar. Tapi Ibu asli Ponorogo? Asli Demangan. Terus kok bisa memikirkan usaha tahu itu gimana Bu awalnya Bu? Dulu kan suami saya juga pernah 1 tahun jadi kuli di pabrik tahu. Nah, akhirnya punya inisiatif, kita pengen usaha sendiri, kita pengen mandiri. Akhirnya kita bikin usaha kecil-kecilan. Dulu kita waktu pertama kan juga belum sebesar ini, masih ibaratnya masih masak 1, 2, 3 kita buat sendiri, kita jual sendiri. Kalau kemudian untuk kalau pas penjualannya itu gimana? Pas dari awalnya itu? Kita pemasarannya tuh lewat toko gitu kan, kita belum punya nama kan istilahnya. Nah, kita kan masih mau mencari pelanggan, jadinya kita menitipkan sedikit-sedikit dari toko ke toko gitu. Kalau untuk sekarang ini gimana Bu? Kalau sekarang alhamdulillah penjual pedagang udah kesini sendiri. Udah tanpa kita harus berpromosi, melihat kualitas tahu mereka datang kemari. Tapi kalau secara penjualannya ini dari sini menjual secara eceran itu apa enggak? Kita bisa ecer, kita juga bisa permasak ya. Istilahnya kan kalau tahu kan permasak. 1 masak itu 4 papan. Nah, kita juga bisa ecer, kita juga bisa grosir gitu. Istilahnya kayak gitu. Dari penjual itu berarti langsung ke sini gitu ya? Ya, dari pokok. Nah, kita juga ada. Saya sendiri kan juga jualan di pasar Jedes. Nah, kita juga melayani penjual sayur itu. Nah, kita buat kita packing lah. Kita packing kecil-kecil. Lalu kita pasarin ke tukang-tukang sayur. Ya, kalau untuk jenis tahunya itu Bu, apa cuma tahu putih apa ada yang Ada, kita juga bikin tahu goreng, bikin tempe. Kalau untuk penjualannya itu lebih laris yang tahu putih atau yang Tahu putih Mbak, kalau tahu goreng kan kita cuma kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang jual. Kalau dari bahan produksi sendiri Bu, ini kedelai ini Ya, hampir 1 tahun ini nah jadi dilema pengrajin tahu tempe karena bahan utama, bahan pokoknya kan naiknya melejit kan ya. Sedangkan kedelai lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Dari kualitas kita yang kurang, entah dari apa ya. Yang pertama yaitu kualitasnya kurang. Karena kalau kedelai itu ada kerusakan sedikit mempengaruhi pembuatan tahu. Kan tahu kan kita ambil padinya sarinya ya. Kan kalau kedelai impor sudah terjamin kualitasnya. Jadi kita menggunakan kedelai impor. berarti kalau dari kualitas kedelai sendiri juga berpengaruh pada Ya, hasil ya. produksi ya Bu? Ya, Tapi kalau untuk pembeliannya dari kedelai itu punya supplier tersendiri kah atau gimana? sebenarnya ada supaya, tapi kita udah dari tangan ketiga ya. Kita ngambilnya dari, kalau saya ngambilnya dari pedagang, dari itu udah dari tangan ketiga. Kalau supaya pertama kan kita langsung ke agen pertama Surabaya ya. Nah, nanti Surabaya turun ke Ponorogo, nah ke kota nanti turun ke desa-desa. dalam pembuatan tahu ini wonten kendala Bu? Ada banyak. Yang pertama adalah kita harus tetap mempertahankan, menjaga kualitas. Karena baik buruknya tahu kan tergantung dari kualitasnya. Kita cara memprosesnya, cara memasaknya, nah, itu berpengaruh hasil dari tahunya.
Karena kendala tahu kan kadang tahu digoreng tidak kekar, tahu kadang rasanya tidak enak, itu kan berpengaruh dalam proses pembuatannya. Tapi kalau di sini sebelum dijual itu apa ada pengecekan kualitas tahu gitu? Ya, kalau kita memang nggak layak, kita juga nggak akan kasihkan ke pedagang. Kalau untuk kendala pemasarannya gimana? Kalau pemasarannya alhamdulillah nggak ada kendala, cuma ya gitu. Yang pertama pokoknya kita harus menjaga kualitas, insya Allah mereka akan mencari sendiri, datang sendiri. Nah, itu. Kalau selama pandemi ini Iya. ataupun dari bahan baku yang naik ini itu ada kendala produksi atau pemasaran? Sebenarnya dalam pemasaran, dalam produksi tidak ada kendala, cuma kita terkendala dengan harga bahan bakunya itu. Itu kalau atau kan menaikkan harga Iya, atau mau gimana? tidak mau kita juga harus menaikkan harga, mengecilkan ukuran. Nah, sedangkan kan pemasaran kan biasanya kalau 1.000 surat kan tidak mau. Jadinya kita tetap pertahankan harga, tetapi kita memperkecil ukuran, menaikkan harga. Iya. Terus kalau terkait dari usaha tahu ini kan limbahnya banyak. Ya. Kalau dari pengolahan limbahnya itu gimana? Atau Kalau dikasihkan ke siapa? Ya, kalau air cukainya sebagian kita kasih ke ternak ya. Terus kalau ampasnya sudah untuk ternak. Kalau airnya kita belum bisa mengolah, kita buang ke sungai. Tapi kita dikasih kayak semacam cairan ya, supaya nggak bau gitu ya. Kalau airnya kan nggak mungkin kan kita menampung semuanya, sebagian kita pakai untuk ternak. Kalau ini mulai banyak karyawan ini udah lama. Sudah, alhamdulillah sudah 4 tahun ini produksi kami meningkat. Jadi kita juga membutuhkan karyawan banyak. Desain sendiri tuh Ya. beli atau memang ada atau pesan sendiri mau Ya, beli? kita mendesain sendiri, terus kita pesan. Ini pesannya di Surabaya, Mbak. Kan ini tergolong sudah otomatis semua kan ya. Iya. Nah, dulu kalau masih pertama-tama dulu kita saringan itu, nyaring itu kita pakai tenaga manual, kita tenaga manusia. Sekarang sudah pakai mesin. Kalau untuk perharinya itu kira-kira habis berapa? Kalau sekarang lebih 9 kuintal. Dan itu tiap hari produksi. Ya. Kalau sepi, misal sepi itu kira-kira habisnya berapa? 8 kuintal ya kalau sepi. Nah, kalau rame-rame 1 sampai 1 ton. Tapi kalau waktu hari raya Mbak, nggak bisa jadi ukuran, soalnya tergantung kita, kemampuan kita sampai mana. Kalau hari raya kan itu apa itu, tahu tempe kan banyak yang dicari. Iya. Kalau pas hari raya Idul Adha nih, Kalau itu adalah rame apa kami sepi? ya libur 1 hari pas hari hanya itu. Jadi tetap setelah hari Minggu Ya, ya. Kalau tahu tempe kan makanan pokok nggak bisa Mbak digeser, walaupun tiap hari makan daging toh. Kalau tahu tempe tetap dicari. Iya. Kalau penjualan untuk satu papannya itu berapa? Satu papanya dari kita 60.000. Kalau misal dari warga sekitar itu ada nggak yang beli ngecer? Ya, Apa biasa gitu? kan beli 5.000, Iya. 10.000, nah ada kan kita melayani. Oh tetap. Ya. Kalau dari produksi ini ngirim ke luar Ponorogo dong? Ya, sampai Madiun. Tapi itu yang datang dari Madiun atau sini ngirim gitu? Sini ngirim Mbak. Kalau sekitar kan kita ambil sendiri, kayak bapak-bapak itu kan daerah sekitar itu kita mereka ngambil sendiri. Nah, kita kirim ke daerah Sumoroto, Balong, sama Dolopo pemasarannya. Itu sudah punya pasar tetap? Sudah ya, tiap hari. Kalau untuk yang ke Madiun itu kirimnya setiap hari atau berapa hari? Setiap hari, setiap hari. Jadi pengiriman biasanya pagi atau gimana? Sore Mbak, kan kita pagi produksi, sore jam 3 kita sudah mulai kirim. Oh, malah sore Iya. biasanya. Tunggu selesai dulu. Kalau dari pemasaran ini pernah lewat ngomong lewat Enggak Mbak, kita sosial enggak media pernah. atau cuma langsung ke pasar-pasar gitu? Langsung mereka tahu tuh dari mulut ke mulut, dari mereka merasakan rasa tahunya. Nah, kita nggak pernah mempromosikan, mereka sendiri yang datang karena tahu kualitas tahu. Dan
dari awal cuma Ya. sendiri sampai bisa Ya. punya pegawai. Dulu saya waktu anak-anak masih kecil itu saya bikin tempe 1 liter pertama itu. Saya jual sendiri, saya kirim ke toko-toko sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai 50 kilo. Kalau pernah misalkan kalau dari pembuatan ini tuh pernah gagal gitu Ya, nggak? berkali-kali Mbak. Yang namanya gagal itu udah biasa ya dalam usaha. Ada kendalanya juga. Kalau misalkan kualitas tahunya nggak bagus itu berarti Ya. langsung tidak dipasarkan juga ya? Ya, tapi karena kita olah sendiri lah istilahnya kan, ya kita masak lah apa untuk kan kita bisa kasihan. Nah, untuk wawancara sudah cukup. Ini mohon maaf mengganggu waktunya, repot-repot. Iya. Hari ini nggak bikin tahu. Di plastik begitu. Ya. Mbaknya mana, dari mana? Ini Pacitan. Saya Wonogiri. Wonogiri kok jauh-jauh? Iya. Ngekos? Iya. Lumayan perjalanan kalau nggak ngekos. Nah, teman-teman, itu tadi UMKM yang ada di Desa Demangan. Jangan lupa ya, support terus UMKM lokal supaya bisa mengembangkan desa. Semoga Desa Demangan selalu makin jaya dan bisa bermanfaat untuk warganya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Demang Jaya.